Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1-8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Setelah Yesus memindahkan setan-setan dari tubuh dua orang yang kerasukan ke dalam kawanan babi, orang-orang di daerah Gadara mendesak dia untuk meninggalkan daerah mereka. Karena itulah di Matius 9 ayat 1, dikatakan bahwa Yesus kemudian menyeberang dengan perahu dan melintas sampai ke kotanya sendiri. Kota yang dimaksudkannya di sini adalah Kapernaum, bukan Nazaret. Ada penulis yang mengatakan bahwa ide pulang ke kotanya sendiri atau pulang ke rumahnya sendiri diambil dari Markus 2 ayat 1. Pernyataan ini oleh banyak penafsir sering dirujuk ke Matius 4 ayat 13. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus kembali ke kotanya sendiri, ke tempat di mana sebelumnya dia banyak melakukan mujizat kesembuhan dan orang-orang mau menerima kehadiran dan karyanya. Situasi ini berbeda dengan penolakan Yesus di Nazaret, sehingga Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Matius 13 ayat 57. Kedatangan Yesus ke Kapernaum direspons oleh orang-orang Kapernaum dengan datang menemui Yesus. Mereka membawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus agar Yesus mengatakan kuasanya atas mereka. Dengan demikian, di sini tidak ada perkataan Yesus seperti yang dikatakan di dalam Matius 13 ayat 57 tentang penolakannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang di Nazaret. Di ayat 2, dikatakan bahwa mereka membawa seorang lumpuh untuk menemui Yesus. Penceritaan Matius berbeda dengan penuturan Markus dan Lukas. Matius tidak bercerita tentang rumah tempat mereka berjumpa dengan Yesus sebagaimana yang dituturkan Markus dan Lukas. Juga tidak ada upaya untuk menerobos genteng agar orang lumpuh itu bisa diletakkan di hadapan Yesus. Bagi Matius, tampaknya tempat bukan hal yang penting. Yang penting adalah keinginan untuk berjumpa dengan Yesus dan meminta pertolongannya. Inilah yang disebut sebagai iman. Karena itu di bagian selanjutnya dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Mereka di sini adalah orang lumpuh dan juga orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Kata membawa diterjemahkan dari bahasa Yunani prosfero. Prosfero secara harfiah berarti membawa dengan tujuan untuk menawarkan. Prosfero juga bisa berarti mempersembahkan, baik sebagai hadiah atau sebagai pengorbanan. Itu artinya, orang-orang tersebut membawa orang lumpuh itu bukan hanya sekadar untuk bertemu dengan Yesus, tetapi mereka ingin menyerahkan orang lumpuh itu kepada Yesus dan membiarkan Yesus berkarya atas orang lumpuh tersebut. Kata lumpuh berasal dari bahasa Yunani paralutikos, yang secara harfiah berarti lumpuh atau menderita kelumpuhan. Untuk menegaskan bahwa orang tersebut memang benar-benar lumpuh, maka ditambahkan frasa epiklines beblemenon. Beblemenon dari balo mengandung makna menempatkan, tetapi bisa juga berarti membaringkan. Sementara itu klines berarti tempat tidur atau tikar dan biasanya menunjuk kepada tempat orang sakit berbaring atau tempat tidur yang kecil yang mudah untuk diangkut atau diangkat atau dibawa. Setelah melihat iman mereka, Yesus merespon dengan mengatakan kepada orang lumpuh itu agar memiliki keberanian. Ini cara Yesus memberikan penguatan kepada orang lumpuh tersebut. Kata Yunani tarseo secara harfiah berarti menjaga keberanian yang baik atau memiliki keberanian yang baik.
Hal yang menarik di sini adalah Yesus menyapa orang lumpuh tersebut dengan anak, dari kata Yunani teknon. Itu artinya, Yesus memosisikan dirinya sebagai seorang bapa kepada anak tersebut. Dengan demikian, Yesus ingin mengatakan kepada orang lumpuh itu agar tetap mempertahankan keberaniannya yang baik itu atau imannya itu untuk datang menghadap Bapa dan mendapatkan pertolongan atau kesembuhan dari Bapa. Matius tampaknya ingin mengajarkan orang beriman bahwa jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus dan kita ingin datang menjumpai Yesus di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, maka iman itu atau keberanian yang baik itu harus kita pertahankan. Iman atau keberanian yang baik itu harus selalu kita hidupkan. Keberanian yang baik itulah yang memungkinkan kita berada dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus dan mendapatkan pertolongan darinya. Setelah memberikan penguatan untuk iman yang dimiliki orang lumpuh tersebut, Yesus mengatakan kepadanya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Dosa berasal dari bahasa Yunani hamartia, yang secara harfiah berarti dosa atau kesalahan atau juga kegagalan. Sedangkan diampuni diterjemahkan dari bahasa Yunani aphiemi. Aphiemi mengandung makna melepaskan atau meninggalkan atau memaafkan atau mengampuni. Secara harfiah, Yesus ingin mengatakan kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosanya telah dilepaskan dari dirinya atau sudah dibiarkan pergi, atau kita menerjemahkannya sebagai sudah diampuni. Dalam tradisi deuteronomistik, penyakit atau seseorang yang sakit biasanya dianggap sebagai telah melawan perintah Tuhan atau melakukan dosa. Itu artinya, penyakit atau sakit dihubungkan dengan dosa. Mungkin orang Yahudi di zaman Yesus pun masih tetap memiliki pemahaman serupa bahwa orang yang lumpuh ini mengalami kelumpuhan karena dosa yang dilakukannya. Karena itu, Yesus langsung mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dalam pemikiran orang Yahudi, pengampunan dosa adalah sepenuhnya merupakan otoritas Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa seseorang. Itu artinya di sini, Yesus menempatkan dirinya dalam otoritas Allah atau yang memiliki otoritas Allah. Yesus ingin menunjukkan di sini sikapnya terhadap pemahaman orang Yahudi terhadap relasi manusia dengan Allah. Yesus melangkah melampaui pandangan terhadap tubuh fisik yang mengalami sakit. Jadi Yesus sebenarnya masuk lebih dalam ke persoalan utama yang sedang ada dalam pikiran atau yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ketika melihat orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus. Bagi Yesus, akar permasalahanlah yang harus diselesaikan, bukan hanya masalah yang tampak di permukaan. Dengan mengatakan dosamu sudah diampuni, menurut beberapa penafsir, Yesus sedang menyucikan atau memurnikan hati orang lumpuh itu. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, karena Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Namun bagi orang-orang Yahudi, perkataan Yesus ini dianggap sebagai menghujat Allah. Karena itu dikatakan di ayat 3 bahwa beberapa ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah, meskipun mereka mengatakan itu di dalam hati mereka. Jadi para ahli Taurat ini sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk secara langsung mengatakan kepada Yesus bahwa dia menghujat Allah. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Matius melangkah lebih jauh dari sekadar menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, melainkan juga memiliki otoritas ilahi untuk menyatakan bahwa dosa seseorang sudah diampuni. Kata menghujat berasal dari bahasa Yunani blasphemeo. Blasphemeo secara harfiah berarti memfitnah atau mengatakan hal-hal yang senonoh atau mengatakan hal-hal yang tidak suci. Blasphemeo juga dihubungkan dengan mengatakan yang keji tentang Tuhan atau mencela atau menghujat atau mengatakan hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai moral. Dalam teks Yunani,
memang tidak disebutkan tentang Allah, namun para penafsir langsung menerjemahkan blasphemeo dengan menghubungkannya dengan Allah, karena yang dimaksudkan di sini adalah mencela atau menghujat Allah. Teks Yunani juga tidak mengatakan bahwa mereka berkata di dalam hati mereka, namun teks Yunani mengatakan mereka berkata kepada diri mereka sendiri. Eipan en he autois. Dengan demikian, bagi Matius, para ahli Taurat ini mewakili cara berpikir orang-orang yang semua pemikirannya berpusat hanya pada dirinya sendiri atau pada pikirannya sendiri. Melalui narasinya ini, Matius ingin memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi yang diwakili oleh para ahli Taurat di sini lebih senang berpikir dengan menggunakan cara pikir mereka sendiri. Karena mereka berpikir dengan cara berpikir mereka sendiri, maka mereka salah dalam menilai apa yang dilakukan Yesus, dan dengan demikian mereka tidak bisa memahami dengan baik karya Yesus sepenuhnya. Ini juga menjadi catatan penting bagi orang percaya saat ini. Jika kita mencoba memahami karya Allah di dalam kehidupan kita dengan menggunakan cara berpikir kita sendiri, maka kita tidak akan bisa sungguh-sungguh memahami maksud dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita bahkan mungkin akan menganggap bahwa apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, terutama tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang karya Allah. Untuk itu, orang percaya harus belajar memahami setiap tindakan dan karya Allah di dalam hidupnya dari cara berpikir atau sudut pandang Allah. Tidak mudah, namun kita perlu belajar untuk tidak menjadikan pikiran kita sebagai satu-satunya alat ukur atau alat menilai setiap tindakan Allah atau setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Meskipun ahli-ahli Taurat itu hanya berkata kepada mereka sendiri atau berkata di dalam hati mereka, Matius mengatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Kata Yunani eido tidak hanya berarti mengetahui, tetapi juga mengerti atau memahami. Sedangkan kata Yunani entumesis mengandung makna pikiran atau pemikiran. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, mengapa mereka memikirkan yang jahat di dalam hati mereka. Kata Yunani entumeomai berarti merenungkan atau bermeditasi atau menimbang di dalam pikiran. Sementara kata Yunani poneros memiliki arti buruk atau yang jahat. Sedangkan kardia secara harfiah berarti jantung, selain juga sering dimaknai sebagai hati. Namun kardia tidak hanya berarti hati, tetapi juga mengandung makna karakter atau batin atau niat. Kardia juga sering menunjuk kepada pusat afektif manusia yang membuat manusia mengambil keputusan atau memiliki keinginan dan menunjuk kepada siapa manusia itu sebenarnya. Menurut saya, ada dua hal yang ingin ditunjukkan Matius melalui narasi di ayat 4 ini. Pertama, meskipun kita mengatakan yang jahat itu di dalam hati kita, tetapi ingatlah bahwa Allah mengetahui kejahatan yang ada di dalam hati atau diri kita. Kita tidak bisa menyembunyikan hal yang jahat dari Tuhan karena Tuhan Maha mengetahui. Kedua, jika Yesus melihat iman di dalam diri orang lumpuh itu dan juga orang-orang yang mengantarnya, sebaliknya di dalam diri para ahli Taurat, Yesus melihat hal-hal yang jahat. Matius ingin menunjukkan bahwa di dalam diri mereka yang memahami Taurat dengan baik, tidak selalu memiliki yang baik di dalam hati mereka. Mereka memiliki yang jahat di dalam hati mereka, karena pikiran mereka hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Sebaliknya orang lumpuh memiliki iman atau yang baik dalam diri mereka, karena memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus, dan hati mereka tertuju pada mencari pertolongan dari Yesus. Matius ingin mengajarkan kita bahwa lebih baik menjadi orang yang sederhana, tetapi iman dan pemikirannya berpusat pada mencari kehendak Allah atau mencari pertolongan Allah, ketimbang menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah,
tetapi di dalam memahami kehendak Allah, segala sesuatu berpusat hanya pada pikirannya sendiri atau pikiran manusia. Di ayat 5 Yesus kemudian mengatakan, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Eukopoteros secara harfiah berarti kerja atau tugas yang lebih mudah. Meskipun menurut Matius, Yesus memberikan pilihan kepada para ahli Taurat tentang mana yang lebih mudah, namun Matius sadar sepenuhnya bahwa tidak mudah bagi para ahli Taurat ini untuk membuat pilihan atas kedua tawaran Yesus itu. Karena baik untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, maupun mengatakan bangun dan berjalanlah, keduanya hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak oleh manusia, atau dalam hal ini para ahli Taurat. Dengan mengatakan kedua pilihan ini, Matius sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya memiliki kuasa ilahi, tetapi juga memiliki otoritas ilahi. Dalam hubungan dengan pemikiran deuteronomistik yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka kedua pilihan yang ditawarkan Yesus ini sebenarnya memperlihatkan hubungan di antara keduanya. Orang yang disembuhkan oleh Allah berarti dia mendapat kasih dan anugerah dari Allah, dan itu juga berarti dosanya diampuni oleh Allah. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pilihan yang diberikan Yesus ini tidak berarti bahwa menyampaikan pengampunan Allah kepada seseorang lebih sulit dari menyembuhkan tubuh mereka. Selanjutnya di ayat 6, Yesus mengatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus memperlihatkan dengan jelas di sini kepada mereka, atau ingin agar mereka benar-benar tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kembali kata eido digunakan di ayat 6 ini dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di ayat 4. Dengan menggunakan kata eido, Yesus ingin agar mereka tidak hanya sekadar tahu, tetapi juga ingat dan memahami dengan benar, dan juga mendapat bukti atas apa yang dikatakan Yesus. Mereka harus memahami dengan benar dan ingat bahwa anak manusia, huios tu anthropu, memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa-dosa. Exousia secara harfiah berarti otoritas atau kekuatan untuk bertindak. Dalam perjanjian baru, exousia berhubungan dengan otoritas Allah yang diberikannya kepada orang-orang kudusnya, atau wewenang yang akan Allah berikan kepada orang-orang kudusnya untuk bertindak dalam tuntunan iman atau firman yang Allah berikan. Anak manusia ini adalah gelar yang dipakai Yesus untuk menyebut dirinya sendiri, dan di sini menjadi semacam sindiran kepada para ahli Taurat bahwa sekalipun dia adalah anak manusia, tetapi dia memiliki otoritas ilahi. Ada ahli yang mengatakan bahwa pernyataan Yesus ini menjadi semacam kritik atau juga cara Yesus membarui pemikiran para ahli Taurat. Melalui perkataan Yesus, Matius menunjukkan bahwa penghapusan dosa bukan hanya persoalan atau urusan Allah di surga atau tindakan di masa depan, tetapi juga tindakan Allah di masa kini, di dunia. Pengampunan dosa di masa kini, di dunia, bisa terjadi melalui otoritas yang diberikan kepada Yesus atau kepada anak manusia. Karena Yesus adalah anak manusia yang memiliki otoritas Allah atau memiliki kekuatan dari Allah untuk bertindak, maka Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu untuk mengangkat tempat tidurnya dan kembali ke rumahnya. Kata Yunani egeiro secara harfiah berarti bangun atau bangkit, dan menunjuk kepada bangkit atau bangun dari tidur. Maknanya juga bisa berarti dibangkitkan atau dihidupkan kembali dari kematian. Mungkin Matius ingin mengatakan bahwa orang lumpuh ini menjadi gambaran dari orang yang dibangkitkan atau dihidupkan kembali dari ketidakberdayaannya.
ketidakberdayaan yang dapat dihubungkan juga dengan kematian. Karena orang lumpuh ini sudah dibangkitkan atau memiliki kekuatan dan kehidupan, atau sudah diberdayakan, maka dia bisa mengangkat sendiri tempat tidurnya dan berjalan pulang kembali ke rumahnya. Kemampuan orang yang tadinya lumpuh itu untuk mengangkat sendiri tempat tidurnya dan berjalan sendiri pulang ke rumahnya adalah bukti dari kuasa dan otoritas yang dimiliki Yesus atau Anak Manusia. Matius di ayat 7 mengatakan bahwa orang yang sebelumnya lumpuh kemudian melakukan sebagaimana yang dikatakan Yesus kepadanya. Dia pun bangun dan pulang ke rumahnya. Di ayat 7 ini, Matius menggunakan kata Yunani apelten dari aperchomai untuk mengatakan dia pergi atau kembali. Apelten, eis, ton, oikon, autu. Pergi kembali ke rumahnya. Lukas masih menambahkan bahwa dia pergi dan memuliakan Allah. Karena orang yang mendapatkan anugerah dan kasih Allah sudah seharusnya bersuka cita dan memuliakan Allah. Jika Lukas mengatakan bahwa orang lumpuh yang disembuhkan itu memuliakan Allah, di Matius dikatakan bahwa orang-orang yang melihat orang lumpuh itu menjadi sembuh, merekalah yang memuliakan Allah. Matius juga mengatakan bahwa orang banyak yang menyaksikan kesembuhan orang lumpuh itu, mereka juga takut akan Allah, karena Allah telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius menggunakan kata horao untuk mengatakan bahwa orang-orang yang melihat kesembuhan orang lumpuh itu bukan hanya sekadar melihat dengan mata mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan, memahami, dan menjadikan penglihatan mereka itu sebagai pengalaman mereka sendiri. Sementara itu kata phobeo memiliki arti takut atau hormat, atau juga berarti menarik diri atau menghindar. Maksudnya adalah mereka tidak dapat bertahan atau menahan diri mereka menghadapi kuasa Allah yang sedemikian besar. Kata doxaso memiliki arti menghormati atau memuliakan. Maknanya di sini dihubungkan dengan memuliakan Tuhan, karena menghargai Tuhan atau mengakui keberadaannya atau kuasanya atau otoritasnya yang diberikannya kepada manusia. Jadi di sini, menurut Matius, orang-orang ini tidak melihat Yesus sebagai sosok ilahi, tetapi sebagai manusia yang memiliki kuasa dan otoritas ilahi. Namun, yang menarik di sini adalah Matius menggunakan kata anthropois, dan ini adalah bentuk plural dari anthropos. Itu artinya, dalam pemikiran Matius, perkataan ini tidak hanya ditujukan kepada Yesus, melainkan juga bisa terjadi pada manusia yang lain. Dengan demikian, bagi Matius, Allah bisa saja memberikan kuasanya yang besar kepada manusia untuk menghadirkan pekerjaan atau karya yang membuat orang memiliki rasa hormat dan memuliakan Allah. Itu juga berarti orang-orang percaya bisa menerima kuasa dari Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau karya Allah di tengah dunia, sehingga orang-orang yang menyaksikannya bukan hanya memiliki rasa hormat dan takut akan Allah, melainkan juga akan memuliakan Allah. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.